Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajza innal jaza'a minas syaiton. Janganlah engkau larut dalam kesedihan, karena larut dalam kesedihan itu adalah dari syaitan. Ada sebuah istilah yang dikenal dengan mati rasuh. Biasanya mati rasuh kan dihubungkan dengan seseorang yang merasa kecewa, sakit hati, yang kemudian membuat dia itu bertekad untuk tidak menikah sampai mati. Sehingga kalau ditanya di orang, bako lah gae inyo alunjo menikah. Wonyo kecewa dulu tuh. Sebab lah kajadi itu rupanya padusi itu kok nyelarian di orang. Jadi sampai kini ya mati rasuh. Tak namuahnya membuka hati untuk orang lain. Nah, kalau nan mati rasuh model iko memanglah masuk dalam kategori larut dalam kesedihan yang berasal dari syaitan. Sehingga membuat orang tersebut jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia bertekad untuk tidak menikah sampai mati. Kalau mati rasuh itu tertuju hanya kepada seseorang yang mungkin menyakiti kita, kemudian membuat kita kecewa, itu kan manusiawi. Tapi tidak kemudian mematikan rasuh ke orang lain. Iko kan dek gara-gara cie orang saja mati rasuh untuk yang lain. Kan dak seorang padusi yang ada di dunia kok. Indak lo seorang laki-laki yang ada di dunia kok. Jadi kalau kemudian dek ulah mati rasu kasurang orang membuat mati rasu ke orang lain, nah ini bisa masuk dalam kategori kesedihan yang berlarut yang tentu berasal dari syaitan. Tapi kalau kemudian ada orang yang umpamanya suaminya meninggal, padahal dia masih muda, beranak cie gitu nah. Kemudian kan ditanya dia orang, batu ya, kok indak balakinya gitu. Wonyo pernah mengecek kamu, ambo sampai mati indak kebalaki-laki lah cukup. Biarlah ambo menggadangan anak-anak ambo kok, ya indak kebalaki ambo. Kalau itu tak bisa disebut dengan mati rasuh. Ya, sebab dia mencintai suaminya. Dan boleh jadi ada niat dalam hatinya bahwa dia ingin berkumpul dengan suaminya kelak di surga. Sebab kalau dia kemudian menikah lagi, kan ada kemudian pendapat yang menyatakan bahwasanya kalau dia menikah lagi dan dia adalah seorang perempuan, maka dia akan dikumpulkan dengan suami yang terakhir. Padahal dia sangat mencintai suaminya yang pertama. Sehingga dia berkata, ambo sampai mati ndak kakawin-kawin ambo. Cukup menggadangkan anakku saya. Nah, itu tidak bisa disebut dengan mati rasuh. Atau ada mungkin kisah ya, yang kita dengar ketika seseorang begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berasyik-asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia lupa untuk menikah, lupa untuk bersuami. Dengan sebab apa? Kecintaannya kepada Allah. Dia terlalu asyik beribadah kepada Allah. Ya, kalau dihubungkan dengan hadis Rasulullah tentu ada yang dilanggar. Tapi kan tidak bisa disebut kemudian ini mati rasuh. Ya, jadi cintanya kepada Allah yang membuat kemudian
dia tidak terpikir untuk menikah. Nah, ini tidak bisa disebut dengan mati rasu. Jadi kalau orang-orang yang mati rasu itu adalah orang-orang yang memang meniatkan diri dia dengan sebab sakit hatinya, kecewa tadi, kemudian sampai mati dia tidak akan menikah. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mengalami mati rasu yang berasal dari kesedihan yang berlarut, yang tentunya datangnya dari syaitan. Maka kalau seandainya dikecewakan oleh seseorang, disakiti oleh seseorang, jangan sampai kemudian mematikan rasuh ke orang lain. Mudah-mudahan ya bermanfaat kajian tentang mati rasuh ini, dan kita tidak termasuk orang yang kemudian mati rasuh karena larut dalam kesedihan yang berasal dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.